warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat diberikannya waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di malam ini insya Allah untuk bertolabul ilmi semata-mata mencari ridha Allah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, hingga kita umatnya akan selalu menantikan syafaat beliau. Kita awali belajar malam kita malam ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ana persilahkan kepada Ustazah untuk memulai. Tafadholi mashkuro. نعم جزاك الله خيرا بنا نور. بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا قراءة صحيحة فصيحة كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل به. آمين آمين ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, Mahad, malam ini kita ketemu lagi. Ya, semoga Allah mudahkan kita dalam bertolabul ilmi. Kemudian Allah berikan pahala juga kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan hari ini kita setoran ya. Setoran 3 bait dari makhraj al-halq. Siapa yang pertama? Masya Allah. Umi Lani ini tukeran sama Umi Hela. Tadinya suruh Umi Hela pertama saja. Gimana dioper? Nggak apa-apa lah. Saya tetap nomor 1 saja. Iya. Biasa booking kursi Ustazah. Nah, booking kursi. Iya. Ya, saya nomor 1. Saya nomor 1 saja. Coba ditekankan gitu. Tafadhali. Tekanan ini, Mas. Dalil al-haq menurut Imam Ibnu Jazari. Bukan Jazari, Jazari. Oh, Jazari. Ibnul Jazari. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian dari tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Tsumma li wastihi fa'ainun ha'u. Kemudian dari tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Adanahu ghainun kha'uha. Dari tenggorokan paling dekat terdapat huruf ghain dan kha. Insyaallah barakallahu fiik. Bagaimana cara mengucapkan ain, Ummi? Kenapa, Ustazah? Bagaimana cara mengucapkan huruf ain? Ain berarti dia menekan apa tuh namanya teh antara akar sama apa tuh Ustazah? Ain menekan apa tuh? Apa tuh namanya? Apa ya namanya tuh Ustazah? Katup. Katup
tapi tanpa mengeluarkan nafas gitu ya. Katup Tanpa namanya? menghembuskan nafas. Katup Katupnya apa? epiglotis. Epiglotik. Benar ya? Epiglotik. Benar ya? Iya, betul. Nah, epiglotik. Gimana? Coba diulang. Dengan menekan ke Katup. bagian dengan menekan katup epiglotik tanpa menghembuskan nafas gitu, ya bukan? Iya. Gitu ya sebenarnya. Menghembuskan udara atau Tanpa nafas. menghembuskan udara, bukan nafas. Ya, katup epiglotis huruf ain sama ha mana lebih kuat ditekannya? Huruf ain ya maksudnya ya? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ternyata deg-degan ya Ustazah kalau yang pertama ya. Tiba-tiba kabur gitu. Gak apa-apa, keutamaan yang pertama itu luar biasa ya. Lanjut. Selanjutnya Anda Ustazah. Fadli Umi. Mohon bimbingannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj al-halqi. Imam Ibnul Jazari berkata, Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Summa li wastihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Wa adna. Adnahu ghainun kha'uha. Di tenggorokan yang paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Bagaimana cara mengucapkan huruf ghain, Ummi? Apa ya saja? Gimana? Lupa. Makhrajnya di mana? Makhrajnya huruf ghain. Makhrajnya di ujung tenggorokan saja. Ya, tenggorokan itu kemarin penjelasannya seperti apa? Ujung Akar tenggorokan. lidah. Akar lidah yang enggak lihat catatannya saja. Coba Hafalin itunya dong. Coba dibuka. Sebentar. Akar lidah yang apa? Bersentuhan dengan langit-langit lunak sekitar apa kemarin? Sekitar ufula ya saja. Ufula. Iya, atau lak-lakan ya, atau anak lidah. Lak-lakan. Jadi caranya gimana? Digesekkan pangkal kan akar lidahnya ke langit-langit sekitar ufula. Nah, gitu. Ya, harus diingat ya. Ya, Masya Allah, barakallah. Lanjut. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. Apa nomor 3 ya, Mihela? Iya, saya Ustazah. Al-Imam Ibnul Jazari. Langsung ya, dalil al-haqqu gitu ya Ustazah. Kita aja. Dalil al-haqqu. Al-Imam Ibnul Jazari berkata, Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Tsumma li wasfihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Adnahu ghainun kha'uha. Di tenggorokan yang paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Tadi di mana titiknya huruf ghain dan kha, Umi? Ghain dan kha itu berarti di tenggorokan yang paling dekat dengan keluar itu berarti yang paling ujung yang ujung tenggorokan. Akar lidah. Iya, akar lidah. Bertemu sama akar lidah bertemu dengan ufula. Iya, lak-lakan atau langit-langit sekitar ufula ya. Kalau kalau tengah tenggorokan di mana titiknya? Tengah tenggorokan itu ain dan ha itu berarti di rongganya
Oh, di Katub Katub epiglotis. Kalau H dan H paling dan bawah. Hamzah, iya di mana tepatnya? Di Paling bawah itu di sekitar mana? Su. Oh, sekitar pita sutra. Iya, Berarti insya Allah pita paham. sutra paling. Oh iya, Jadi Ustazah. harus paham ya, maksudnya pangkal itu di mana, tengah itu di mana, ujung tenggorokan itu di mana, gitu Lupa ya. saya sama anatominya, Ustazah. Sudah lupa. Gak apa-apa, nanti dimurojaah lagi ya. Glutis, laring, uvula. Barakallah. Iya, Ustazah. Lanjut. Selanjutnya Dinda Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dan al-halq. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian ada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Summa liwastihi fa'ainun ha. Kemudian di Ha'u. Summa liwastihi fa'ainun ha'u. Pada tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Adenahu ghainun kha'uha. Artinya di tenggorokan yang paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Masya Allah, barakallah. Bagaimana cara mengucapkan huruf H? Ha, Ustazah. Ha. Ha dari tenggorokan yang paling jauh. H itu dari tenggorokan. Ustazah. Iya. Gimana mengucapkan huruf H? Ya, Ustazah. Iya, gimana cara ngucapinnya? Makhrajnya ditahu. Gimana cara ngucapin? Cara ngucapinnya H dialirkan udara. Iya, jadi sebut dulu dari mana tuh tadi? Gimana caranya? Kan dari kata epiglotis ya. Cara mengucapkannya dengan sedikit menekan katup epiglotis sambil menghembuskan udara. Coba diulang. Cara mengucapkan huruf H dengan sedikit menekan katup epiglotis sambil mengeluarkan udara. Ya, sambil menghembuskan udara. Gitu ya. Kalau barakallah. Syukran Ustazah. Iya, kalau ditanya di mana rumahnya H, baru tengah tenggorokan. Gimana ngucapinnya? Itu tadi ya. Itu. Lanjut. Yang kelima. Ya, saya Ustazah. Pak mau Pak? Iya. Fadhali Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalil Al-Makhraj Al-Halqi Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkata, Ha'u. Ini artinya kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Kemudian summa liwasfihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Adenahu ghainun kha'uha. Di tenggorokan yang paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Ain kha. Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya Kurang saja. Umi. Saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhraj Al-Halqi Imam Ibnu Jazari berkata, Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian dari tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Ya. Summa li wasti fa'ainun ha'u. Dari tengah terdapat huruf ain dan ha. Adenahu ghainun kha'uha. Dan dari tenggorokan paling dekat ke mulut adalah goin dan kho. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya. Assalamualaikum, saya Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Minana tafadhali. saja. Dalil al-Khalqi Al-ha. Imam al-Haq Dalil makhraj al-Haq al-halq. al-Haq Imam Ibnu Jazari berkata, Jazari, bukan jajari, Jazari. jazari. Imam Ibnu Jazari Jaza, ja baru za. Jazari Jaza. berkata, Summa li aqsal halki hamzun ha'u Kesana siapa? summa li Ini panas. summa li wastihi fa'ainun ha'u adanahu goinun ho Ghoin. Ghoinnya dialirkan Umi. Ghoinun kha'uha. goinun kho'uha. Ya. Artinya, Artinya, kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Pada tenggorokan yang paling dekat dengan mulut terdapat goin dan ho. ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya, Ya Ustazah, siapa ini? Umi? Tafadhali. ya Ustazah. Dalil makhraj al-halq menurut Imam Ibnu Jazari. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Summa li wasrihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Adanahu ghainun kha'uha. Di tenggorokan yang paling dekat terdapat huruf ghain dan kho. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya, Ana Ustazah Citra. tafadhali Umi. Apa nih lagi sariawan Ustazah, jadi agak terganggu nih. Umi. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil al-halq dari Imam Ibnu al-Jazari. Umi, sariawannya di mana itu? Maaf Ustazah. Lidah ya? Lidah. Subhanallah. Obatnya apa itu, Umi? Kasih garam him salt itu loh, him salt sama apa Ini deh? bubuk itu, Pokoknya kalau punya bubuk sih untuk sariawan itu ada. Bubuk yang sariawan hijau-hijau itu ya Ustazah ya? Hijau-hijau. Yang hijau-hijau itu ya? Iya. Itu. Udah Iya, Ustazah. anget itu. Iya. Kalau mau tidur baru dikasihin. Iya, ada. Masya Allah. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Ya. Kemudian yang kedua, summa li wastihi fa'ainun ha'u. Apa namanya? Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Kemudian yang ketiga, adanahu ghainun ha'u. Kebalik. Adanahu ghainun kha'u ha. Itu saja ya. Di tenggorokan yang paling dekat keluar huruf ghain dan kha. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Syafakillah ya Umi, syifaan Amin ajil. ya rabbal alamin. Syukran. Sepertinya Umi Citra kalau dikasih duren sehat. Masya Allah, nanti cari ke Lampung. Masya Allah. Kirimin ya Bun. Masya Allah. Ya, nur Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalil makhraj al-halqu menurut Imam Ibnul Jazari. Makhraj al-halqi kalau digabung. Al-halqi, makhraj al-halqi. Gitu. Ya. Dalil makharijul halqi
Gitu Ustazah. Bukan makhrijul banyak Iya, makhraj. kalau makhraj satu ya. Iya, Makhraj satu. al-halqi gitu. Makhrajul halqi. Makhrajul halqi. Baik. Nah, Dalil makhrajul halqi menurut Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dengan mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Wa adna enggak pakai wa. Adnahu ghainun kha'uha. Di yang paling dekat, di tenggorokan paling dekat terdapat huruf kha dan ghain dan kha. ghain dan kha. Iya. Iya. Konsepnya gimana membedakan ghain dengan kha? Konsepnya kalau ghain itu ghain keluar mengalir suaranya, kalau kha menghembuskan nafas. Kalau kha menghembuskan nafas, kalau ghain tidak. Iya bisa. Jadi dari sisi pita suaranya gimana tuh? Sisi Kalau pas pita baca. suaranya dua-duanya menggesek itu tuh akar-akar pita suara ya Ustazah? Pita suara bukan Iya. akar ya? Pita suara kalau dari pita suara diapain gitu Ustazah? Iya, pas kalau misalnya kita baca sukun nih, ghain sama kho-nya, keadaan pita suaranya gimana? Perbedaan di antara keduanya. Keadaan pita suara pada saat itu tidak ada, balik lagi ke tadi Ustazah, gak keluar suara, gak keluar nafas kalau ghain pita suara. Iya. Kalau ke kho keluar gitu. Jadi apa? Ketika kho itu mengalih nafas, pas ketika ghain tidak mengalih nafas, berarti keadaan pita suaranya itu gimana? Baik-baik saja Ustazah. Alhamdulillah. Iya, kalau ghain Bergetar ya, Sobat? iya, karena dia tidak mengalir. Lucunya Ustazah Nur emang. Daripada saya ngantuk Ustazah, ya Allah ya Emang Rabbi. dia lucu banget. Jangan sakit ya. Maaf ya Ustazah, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Jadi apa? Ketika ghain itu disukunkan ketika kita baca ya, maka pita suaranya akan bergetar karena bergetar. Dia tidak ngalir nafas, menahan udara yang ngalir. Jadi lebih bergetar ghain daripada kho gitu. Bukan lebih bergetar, kalau ghain itu getar pita suara, kalau kho itu enggak gitu. Karena apa? Karena kho itu kan ngalir nafasnya sehingga pita suaranya tidak bergetar. Itu konsepnya. Gitu. Kho pita suara ada hubungannya dengan pita suara juga Ustazah kalau kho? Iya, dari sisi ketika nafas dan tidak keluar nafasnya. Oh, dikira Nur kalau pita suara itu urusannya sama ha sama hamzah aja. Enggak, ya? jadi kalau kita nih, kalau kita kan huruf-huruf hamzah itu ada apa? Ada berapa huruf? 10 kan? 10. Fahasahu syakhsun sakata. Nah, huruf-huruf itu kalau Bunda sukunkan, itu pasti pita suaranya nggak ada yang bergetar. Itu konsepnya beda sama jahar itu. Antara hamzah sama jahar. Jadi semua jahar pasti bergetar ketika diucapkan gitu Ustazah? Ya, ketika sukun tuh bergetar. Tapi kalau hams cobain, nggak ada yang bergetar sama sekali pita suaranya. Coba coba. Af. Pegang pita suaranya. Nggak ada urusan Ustazah. Ada kan? Ya itu. Kenapa nggak bergetar? Karena udara yang mengalir gitu. Oh. Coba huruf sa. Saat. Nggak ada ya. Pegang. Nggak ada. Mana yang ada? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya. Gitu. Tapi coba kalau yang harus sukun ya Ustazah? Iya, ketika dia sudah berharokat, ya pasti ada getaran. Bener nggak? Sa ada. Ya karena udah bercampur dengan harakat. Jadi kondisinya hanya sukun aja ya Ustazah ya? Jadi memang kalau sifat itu akan dikuatkan ketika kondisi huruf itu sukun, ya karena memang titiknya di situ, maka sifat itu akan sangat nampak. Tapi ketika berharakat, maka dia akan dilemahkan. Nah itu konsepnya.
Maka ketika kita baca ta sama ka aja kan, kita nggak baca ta, ka gitu kan. Ya karena memang ketika berharakat tuh lemah dia. Jadi ketika sukun baru dia nampak sekali. Ak, at, semuanya seperti itu. Ya kayak Tapi sin aja. Ustazah, Sukun as gitu ya. Tapi kalau pas kita berharakat nggak sa kan nggak langsung sa. Gitu. Gimana? Ustazah, kalau ada yang meminta kita kalau ketika ketemu tak sama kaf itu pakai hams walaupun berharokat, ta, ta, sekedarnya saja, biasa kita misalnya tak, kak gitu ya, tiba-tiba harus kasih hams agar ada perbedaan dengan yang lain gitu. Jadi kita tuh harus lari-lari ketika dengan Ustazah A, saya harus pakai hams, Ustazah B, saya gak pakai hams gitu. Beda-beda. Ya kayak gitu aja, ikutin aja. Tapi memang kalau sebenarnya ta sama kaf itu ada nafasnya kalau kita baca nggak bener-bener ta gitu kak. Ta enggak ta. Memang apa ya naturalnya dia memang keluar coba. Biasa aja kita tanpa dorong. Ada nggak kira-kira? Ta. Ta, Ada ada nggak? sih. Iya Ada ada. kan? Ta. Enggak yang semata-mata kita tahan ta gitu. Ka enggak. Ta ka. Cuman nggak berlebihan nggak. Ta. Tabat. Iya, Ta enggak. gak lebay Ta. juga ya. Tuh itu berlebihan sebenarnya. Gitu. Tapi selagi nggak berlebihan mintanya ya nggak apa-apa. Ketika Bunda kesini ya kalau misalkan kurangin, memang sering kok banyak perbedaan di situ. Kurangin nafasnya, terlalu banyak. Pas ketika kesini kurang kedengeran, tampakkan ya udah ikuti saja. Iya. Kalau di metode ada kan, bil ada itu Ustazah kan kalau nyambung dua-dua kan itu kalau tak pakai hams kan susah, makanya Ustazahnya nggak suka kalau ada hamsnya taknya tuh, tak kafnya tuh nggak suka. Jangan asyidah aja, yang kuat asyidah aja, jadi gitu. Karena Ta, dominan ba, gitu. ininya, dominan itu syiddahnya lebih kuatnya gitu. Baik Ustazah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi bunglon ya Ustazah, Masya Allah. Iya, itulah memang ininya kita karena kita sudah berakad dengan banyak guru, artinya kita punya tanggung jawab di situ kan. Jadi ya udah nikmati ketika gurunya maunya gini, ya kita harus bisa ikut. Kalau gurunya minta ini, ya kita harus bisa ikut. Jangan sampai kita ke guru ini kita bawa pelajaran dari guru yang satunya gitu. Maka biasanya tuh ketika kita masuk pada majelis tuh ada banyak ya mungkin nggak, kalau aneh ya guru anak nggak mau punya tempat lain gitu. Jadi pas ketika akad itu dia harapkan bagi yang tidak punya guru. Jadi maunya beliau itu kayak kita itu fokus kita sama beliau. Ya, itu memang pengaruhnya seperti itu. Gitu. Abis ketemu Ustazah cuma seminggu sekali. Ya. Coba kalau seminggu minimal 3 kali gitu. Saya gak cari yang lain Ustazah. Kayak makan ya. Iya, sehari 3 kali kan lumayan Ustazah. Salah Ustazah. Duh, ini otak sama bibir udah gak nyambung. Sepekan 3 kali maksudnya Ustazah. Ya Allah. Maaf. Mudah-mudahan bibirnya ya. udah belibet. Allah mudah-mudahan bisa setiap hari ya. Amin. Masya Allah. Ada lagi? Ya, jadi kebingungan itu jalani aja. Selagi dia nggak harusnya ta, tapi dibacanya sa, itu udah berubah gitu. Jauh. Ya. Gak apa-apa. Baik, ada lagi? Ustazah, kadang satu bendera juga beda Ustazah. Apa? Satu bendera juga beda. Kan saya ini pakai bendera yang lain tadi. Saya menyampaikan bendera yang lain. Lah ini satu bendera sama aja ada yang beda Ustazah. Iya, ya itulah gitu ya. Sebenarnya yang beda itu bukan bacanya, tapi kesempurnaan setiap guru itu berbeda. Mau dia sama guru, kita belajar sama seseorang yang gurunya sama, itu belum tentu sama gurunya gitu. Karena kesempurnaan sama guru 1 sama 2 berbeda. Misal sama Bunda ada yang setoran, oh dah cukup. Sama Umi Citra, tonya enggak gitu, tonya kurang tebal. Oh, nah maunya gitu. Nah itu yang buat beda itu sebenarnya bukan yang kok aku sama guru itu benar, sana bukan, karena kesempurnaan ketebalan menurut si guru itu berbeda. Itu yang buat bedanya sebenarnya. Ya itu nggak apa-apa karena standar benar kebacaan kita itu adalah kepada guru gitu.
Ustazah Afwan mau tanya. Iya, Umi. Tapi di saat kalau misalkan kita diminta untuk jadi istilahnya saat itu untuk memperhatikan bacaan sahabat-sahabat yang lain gitu. Nah, di saat kita koreksi menurut kita kurang pas, tapi muridnya ngeyel tuh. Ya Kitanya itu harus nggak gimana boleh Ustazah? Ustazah Nur. Enggak, kemarin kata Ustazah ini bilangnya gini kok gitu. Nah, kitanya sikapnya harus gimana Ustazah? Ngambek gitu ya. Masif gitu. Baper. Mungkin ini karena pertama ya muridnya ngeyel. Nah itu memang nggak boleh ya. Maksudnya jadi murid itu nggak boleh ngeyel. Itu kan belum paham. Betul. Ya, misalkan kalau misalkan tetap ngeyel, baik. Silahkan. Kalau misalkan di kelas Ana, ikuti sebagaimana Ana ya. Gitu aja Umi sampein. Sampai kayak gitu. Ketika antum ikut sama guru yang tadi menyampaikan, silahkan ikuti. Gitu. Sekarang kelasnya Ana, silahkan ikuti sebagaimana Ana ajarkan ya. Gitu aja baik-baik. Gitu. Pasti dia juga nggak mungkin lah, gini-gini. Gitu. Ya kalau kita paham gitu ya. Bisa jadi soalnya dia juga belum paham adabnya gitu. Jangankan gitu Umi aja masih mending kata guru ini. Nah, kalau Anda tuh sering apa? Perasaan. Jadi mereka itu suka pakai perasaan. Perasaan bener udah tebel. Perasaan gitu. Nah, itu perasaan itu yang paling kacau kan. Kalau ngaji tuh nggak boleh pakai perasaan ya. Harus perasaan tadi udah baca fathah, emang Uminya bilangnya kasroh gitu. Iya, makanya itu sering banget. Harokat juga. Masya Allah. Ada yang baca, terus kita koreksi. Emang tadi Anda bacanya apa? Gitu kan. Iya. Kok kan udah. Itu karena gini, Mi. Ketika orang yang membaca, dia tidak akan bisa mengoreksi bacaannya sendiri. Ya itu udah konsepnya ya. Kalau baca itu nggak bakal bisa. Yang bisa ngoreksi siapa? Yang mendengarkan. Makanya ketika kita itu kadang ngedenger bacaan temen, itu bisa ngoreksinya. Tapi ketika kita baca sendiri kok banyak salah. Ya memang seperti itu. Gitu. Masya Allah. Ya, baik. Jazakillah khairan Ustazah. Nah, ada lagi nih keresahan-keresahan nih kayaknya. Ustazah, saya Ustazah izin. Curhat ya. Minor tadi tanyain aja yang itu, Minor yang tadi tuh. Apa? Gimana Umi? Ya, itu mah bukan masalah saya itu. Oh, masalah Uminia ya yang tadi apa? Yang idgham itu Uminia. Mana ya, Uminia ini Ustazah. Ya nanti Umilani Ustazah Citra mau curhat dulu. Enggak curhat, cuman mau minta penjelasan Ustazah. Kemarin saya ada belajar offline juga dengan salah satu guru saya juga. Itu beliau mengatakan bahwa huruf to itu adalah paling tebal di antara huruf-huruf istilah lainnya. Dan huruf yang paling itbaq itu bagaimana penjelasannya Ustazah? Jadi huruf to itu memang kan misalkan ada beberapa banyak huruf-huruf itbaq ya Umi. Jadi huruf to itu huruf paling kuat dari seluruh huruf-huruf kita. Kenapa? Karena tidak satu pun ditemukan huruf lemah daripada huruf to. Gitu. Itu yang menyebabkan to itu memang lebih kuat dari yang lain gitu. Kalau yang paling lemah apa? Huruf apa? H. Huruf H. Betul, karena tidak ditemukan satupun huruf kuatnya. Gitu. Kalau itu klasifikasi tentang sifatul huruf. Jadi dilihatnya dari situ, Umi. Dari sisi itbaqnya ya Ustazah, dari ketebalannya yang lekat ke langit-langit itu. Dari semua sifatnya enggak sifat lemah dia. Coba sifat ko itu apa saja? Jahar kan? Sifat kuat itu. Terus apa lagi? Qalqalah. Syidah. Asyidah. Istilah. Itbaq. Lagi? Istilah, itbaq. Ismat, apa lagi? Qalqalah. Semuanya sifat yang kuat. Kalau huruf dot, lah huruf dot gimana kan itu juga dot itu punya satu sifat lemahnya, ada rokhawahnya. Rokhawah. Iya.
Saya kira tempohari dot yang paling tebal. Nggak taunya kata Jadi guru Umi, saya itu. kalau misalkan ada huruf tebal nih, empat kan huruf paling tebal ya, huruf bod, huruf sod, huruf to, sama huruf to. Nah, mereka juga tuh punya tingkatan ketebalannya masing-masing. Dilihat dari sisi sifatnya itu, mana ya Mhm. huruf yang lebih kuat gitu. Lihatnya dari sifatnya. Kalau dia ada, jadi gini, kalau lebih banyak sifat kuatnya, maka Kuatnya dia huruf kuat. Tapi kalau dia lebih banyak sifat lemahnya, berarti dia huruf lemah gitu. untuk rumah. Lihatnya Oh, iya. dari Baik, sifatnya. Ustaz. Pernah Gitu waktu ya. itu Ustazah juga ada pelajaran di Ustazah di kelas beberapa pekan yang lalu. Seperti itu tuh. Kita suruh urutkan masuk apa dari apa sifat-sifat huruf yang jahar, Ya, kemudian yang lemah, hamzah, yang kuat ya. kemudian iya. Oh paham baik Ustazah. Sekarang jazakillah khairan Ya, kita Ustazah. kira dulu. Ada lagi, tadi siapa tuh mau nanya? Uminia, tadi Uminia. Gimana Umi nih ya? Ya Ustazah, Ana pekan lalu dapat materi yang tentang idgham. Dilihat dari kesempurnaan huruf, ternyata idgham dibagi dua. Ada idgham kamil sama naqiso. Benar ya Ustazah? Iya. Nah, idgham kamilnya itu masuknya ke idgham bila guna itu termasuk idgham kamil. Iya. Kenapa tuh? Beda kan ya Ustazah sama tingkatan gunah kan? Maksudnya Beda. Oh, berarti kalau kita menjelaskan di saat kita bedah tajwid itu gimana jelasinnya Ustazah? Misalkan di saat kayak idgham bigunnah kan harusnya masuknya tingkatan gunahnya akmal matakun, tapi di saat kesempurnaan hurufnya masuknya ke naqisoh. Iya, Ke jadi nakis. kan idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah. Nah, kalau dari sisi idghamnya, jadi itu tuh dibedain lagi nih memang. Kalau dari sisi idghamnya, misalkan kalau ketemu ya, berarti idghamnya apa nih? Dari sisi masuk hurufnya itu kamil atau naqis. Kalau kayak naqis kan, gitu. Kenapa naqisnya? Ya karena masuknya tidak sempurna, masih menyisakan sifat dari nunnya. Nah, sifat dari nun ini apa? Gunnah. Gunnahnya ini ada tingkatannya, gitu. Apa tingkatannya? Gunnah apa kalau idgham bi gunnah? Akmal matakun. Kalau bi gunnah akmal matakun ya, akmal matakun gitu. Ya disambung jadi idgham bi gunnah. Biguna. Makanya Soalnya kan biasanya tahunya kan tingkatan gunanya ya saja yang dihafalkan. Iya, Jadi itu baru tahu kadang-kadang ada. itu nih ada yang nggak paham tuh memang gitu. Dari sisi idghamnya itu karena nggak paham, maka membaca nun sukun atau tanwin yang masuk pada huruf waw atau ya itu dia nggak ada gunahnya. Padahal dia itu masuk ke huruf itu tidak sempurna gitu. Hurufnya masuk dari sisi makhraj, ini kan udah nggak ada lagi nun sama tanwinnya kan, masuk ke huruf berikutnya, tapi sifatnya tuh masih ada gitu. Tapi kalau kamil sempurna kan masuknya kayak nun sukun ketemu lam. Malam sempurna dia dari sisi makhraj sama sifatnya itu sempurna masuk semua ke huruf kedua. Kelamnya nunnya udah nggak ada lagi. Mau gunnahnya mau makhrajnya itu udah nggak ada. Habis gitu. Malam sedangkan may ya'mal masih ada sifat gunnah. Tapi sering baca sama pembaca Quran itu nggak ada gunnah seperti may ya'mal. Nah, ini suatu keliruannya dia masuk lahan khafi dia. Jadi di saat kalau ada yang ngoreksi kita Ustazah, di saat ada yang nanya gitu. Oh, enggak itu maksudnya idgham nakis, sedangkan kita katanya bukannya masuknya akmal gitu. Ternyata maksudnya Ustazah itu mungkin maksudnya idgham nakis ini ya Ustazah ya. Tapi beliau maksudnya tidak menjelaskan ke anak gitu lah. Maksudnya loh bukannya masuknya akmal. Jadi Ustazah bingung kan. Oh, iya ya. Jadi maksudnya mungkin ternyata dilihat dari sisi yang berbeda kan. Harusnya yang satu tingkatan guna, yang satu ke idghamnya gitu, masuk hurufnya. Ya. Nah gitu ya. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsiran saja. Gitu ya. Ada lagi? Ustazah, kalau nun sukun ketemu nun berharokat, itu kan ada yang bilang idgham bi gunnah.
Tapi ada yang bilang juga idgham misli atau mutamathilain. Iya, Dua-duanya benar apa gimana? sama. Idgham mutamathilan itu apa? Mutamathilain itu huruf kembar ya? Makhraj sama, sifat sama. Iya, betul. Sama aja. Iya, tapi kalau pas ujian itu jebakan Batman ya Ustazah. Tergantung Itu semuanya ada jawabannya. Lah, kita mau milih yang mana? Kecuali di sananya ada kecuali. Saya milih ikhfa lah ya. Berarti bisa ya? Iya, yang nanyanya juga saya keder bacanya. Ya, mungkin saya kurang ilmu ya Ustazah, kurang jauh mainnya. Kurang jauh mainnya, jangan jauh-jauh, Bun. Izin suami dulu. Coba kalau Ustazah deket, saya tiap hari ngaji sama Ustazah ya. Amin. Insya Allah. Jauh banget ya Lampung. Bagaikan. Ya. Sebenarnya kalau ulama para dulu itu tidak mengenal itu istilah-istilah idgham bi gunnah, kemudian izhar itu nggak paham. Maksudnya yang mereka pelajari itu adalah qawaidul adanya. Bagaimana cara mengucapkan ini, misalkan wa dengan taro gitu ya. Bagaimana mengucapinnya? Wa taro gitu. Bukan wa taro tapi wa taro. Gitu. Kemudian bagaimana mengucapkan lam nafiyah, wala, sebelumnya ada waw ataf misalkan. Kemudian wama, mim nafiyah juga, wama, tidak wama gitu. Gitu. Bagaimana cara membaca sayasla, tidak sayaslana, tapi membacanya adalah dengan menekankan fa fiilnya sayasla. Nah, itu kan kalau itu dulu seperti itu. Ya, hari ini itu tidak dikenal gitu ya. Tapi ketika kita belajar sama syekh yang dia memang perhatian pada qawaidul adanya, maka pasti kita akan dikoreksi gitu. Karena banyak sekali dari kita itu membaca Quran tuh kadang-kadang satu kata jadi seperti dua kata yang berbeda. Pernah dengar nggak? Lah ini saya ikutan yang ini Ustazah. Sampai Ikutan salah ya? semua, nggak ada yang benar ini Ustazah. Nah, itu dia. Ya, itu yang dipelajari. Contohnya hammalatal hatab. Hammalata. Itu kan satu kata ya. Kadang-kadang orang bacanya hammalatal hatab. Harusnya gabung. Hammalatal hatab. Gitu. Nanti di situ belajar penekanan-penekanan mana yang mesti ditekan supaya tidak menjadi arti dua kata yang berbeda gitu. Ya, itu insya Allah kita belajar ya. Ya kita masih pada tahap ini ya. Tahap awal lah. Ustazah, tadi yang ditekan itu apa ain fiilnya? Fa fiilnya. Oh, fa. Oh, pas di awal itu ya. Iya, kayak ghosako. Kalau kita kan baca ghosako. Kalau adanya ghosako gitu. Ghosako. Begitu. Baik ya. 15 menit lagi nih. Satu ayat ya. Kita tadrib, oke? Materi pekan depan apa Ustazah? Lanjut aja. Lanjut selanjutnya ya. Surat apa Ustazah? Sekarang surat apa Ustazah? Al-Insan. Jadi memang dalil-dalil yang Ummahat hafal itu familiar ya maksudnya pasti pembelajar atau pengajar itu menghafal bait-bait itu ya, jadi harus kenal ya. Itu manzumah Muqaddimah Jazariyah. Siapa yang sudah pernah ikutan daurahnya? Ada nggak di sini? Udah pernah belum? Belum ada? Ustazah Afwan, kalau Anda lagi belajar offline juga nih Ustazah, tapi kok pakai bukunya seperti ini Ustazah? Apa itu, Mi? Ini yang bait-bait dari ini? Tuhfatul Atfal bukan? Dari Imam Al-Jazari ini juga. Tapi di sini ini apa namanya? Tadi kayak di bait ketiga ya. Di sini pakai wamiu wasatihi. Tapi kalau yang dari Ustazah kan pakainya pakai summa gitu Ustazah. Iya, nggak apa-apa Umi. Bukunya itu berbeda-beda. Kadang-kadang
Apa tuh namanya tuh ya kalau berbeda-beda tuh? Apa namanya? Karena Bineka kita Tunggal Ika. ya, jadi banyak ini rujukan yang lain gitu. Banyak, nggak apa-apa. Kalau Umi dapatnya itu, pakai itu gitu. Kalau dapatnya pas ini, aku juga pernah dapatnya dua itu. Kayak apa? Fa'aliful jaufi wa ukhtahawahi atau lil jaufi alifun wa ukhtahawahi. Itu nggak apa-apa, sama aja. Iya. Mm-mm. Jadi saya hafalan di guru ini lain, di guru ini ya ngikutin ini Nggak gitu. apa-apa. Ustaz. Iya, jadi Umi punya banyak tuh referensinya. Tapi Kalau kita di sama Ustaz Fatoni itu satu bait semuanya harus hafal. Pendapat yang ini, pendapat ini benar gitu. Jadi tahu gitu. Jadi nggak aneh ketika ada orang lain yang berbeda gitu. kan isinya sama Ustazah ya. Bait ini ya. Sama. Maksudnya sama. Surat apa ya kemarin teh? Di Kim juga ada Ustaz ya, Matan Al-Jajari ya itu yang Iya. apa? Ustaz Juliana itu. Nah, iya Cuma nggak apa-apa kalau ada nggak ikut disuruh aja. ngapalin itunya, matennya Ustaz ya. Nggak suruh ngapalin ya, cuman pengertian aja ya. Iya, Ya, nggak pengertian. Dan sebulan sekali, jadi lama masih makhorijul gitu. Jadi masih Jadi lama. memang kalau fungsinya untuk kita menghafal itu ya, ketika kita lupa dengan materinya, kalau kita hafal baitnya dan maknanya, itu kita langsung keinget lagi. Itu kayak untuk pegangan kita gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada pegangan hafalan di situ, dalilnya, itu lupa semua ya udah lupa. Gitu. Jadi kalau pas kita hafal, kita ingat aja, oh bait ini tentang ini nih. Gitu. Tentang makhraj ini, tentang huruf-huruf ini. Gitu. Jadi kita ingat lagi. Ya. Ikutan Ustazah Konita kok nggak kekejar ya Ustazah? Gimana Umi? Ikutan Ustazah Konita nggak kekejar. Berat. Ada juga. Saya pakai ini. Oh sama iya. itu sama. Sama ya. Iya. Tapi berat. Harus digendong Ustazah. Semangat. Kalau Ustazah Konita mah nggak ada toleransi belum mah. Ya, nggak boleh santri yang menye-menye. Beliau. Ya, apa ayat berapa ya? Al-Insan ayat 18 kayaknya saja. Mana Ada ayat di berapa? catatan. Oh ya, berarti ayat berapa? Sekarang 19 ya? Sekarang 18 sudah terakhir 16 17. Oh baik, silakan. Ya, silakan tafadhal. Langsung aja ya. Apa Umila nih? Tafadhali. Nah, Ustazah. 18 ya Ustazah ya. Iya, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan fiha tusamma salsabila. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu ayat aja Ustazah? Satu ayat aja ya. Iya. Banyak. Ya, tafadhali. Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Tafadhali Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Umi, minasya nggak boleh dari sin. Minasy. Jangan langsung. Minasy. Gitu. Langsung tafasyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan fiha tusamma salsabila. Nah, contohin ini. Ainan fi. Nah, itu Umi fathatain ketemu fa itu hukumnya apa tuh? Ikhfa hakiki Ustazah. Ikhfa hakiki. Oke. Kalau dari ikhfa hakiki itu artinya apa? Nun atau tanwin dibaca samar kan ya?
Nah, Iya, antara dibaca samar. baca antara izhar dan idgham ya. Nah, itu Naam. pengertian kan samar lah ya, samar. Kemudian apa? Dengan gunnah kan? Nah, Naam. kalau dari sisi ikhfa-nya, tuh, kalau dipisahin kayak gitu. Kalau di sisi ikhfa-nya, dia ikhfa apa itu? Ausat. Ausat ya, pertengahan. Oh. Nah, kemudian kalau di sisi gunnahnya, Sisi guna, tingkatan gunanya berarti kamilah. beda lagi tuh. Sisi dari Beda. Sisi kesempurnaan yang tadi, Ustazah. iya, begini. Kalau dari sisi gunnahnya, tafkhim atau tarqiq? Tarqiq. Tarkik. Tarqiq. Tadi Umi bacanya tafkhim. Karena bunyinya gini, Oh. ainau. Tebelan. Iya, Naam, suaranya di Ustazah. depan, terus gunnahnya tipis ya. Bibirnya siap-siap ke huruf fa. Ainan, bukan ainau. Jangan jadi mangkok lidahnya, datar. Naam. Mm-mm. Aina fi. Ya, coba lagi. Aina fiha tusamma salsabila. Masya Allah, barakallah fiik. Gitu ya. Fiki barakallah, jazakillahu khairan kasiran, Ustazah. Jazakallah. Setelahnya. Saya Ustazah. Tafadhal ya Mahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya alir lagi ya Umi. Langsung ke mi, jangan diputus. Bismi. Ulang lagi Ustazah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Ainan fiha tusamma salsabila. Tipisin lagi gunnahnya. Ainan depan. Ainan fiha tusamma salsabila. Insyaallah barakallahu fiik. Setelahnya. Ya, Dinda Ustazah. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya kuatin lagi, jangan kasih dia nafas. To, enggak. Oh. To. Tahan aliran nafasnya ya. Oh, lagi. To. To. Coba ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti latih supaya bibirnya tidak ikut monyong ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya masih lebih dari 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aina fiha tusamma salsabila. Nah, durasinya tuh kasih lagi. Iya gunnahnya. Ainan fiha kurang. Ainan fiha tusamma salsabila. Ukhti Dinda, mad tabi'inya 2 harakat saja. Ya, coba lagi. Ainan fiha tusamma salsabila. Nah, udah bener, cuman kurang dia gunnah. Lagi. Ain. Ya, Ustazah. Pelan-pelan ya. Aina fiha tusamma salsabila. Lamnya salsabila. Salsa. Jadi nggak langsung dilepas.
Salsabila, salsabila. Lamnya alirkan sedikit. Salsabila. Nah, ulang. Ainan fiha tusamma salsabila. Masya Allah, barakallahu fiik. Ulangnya. Khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Ya Ustazah. Umi tafadhali. A'udzu Saya billahi. Siapa nih? Maaf ya, maaf. Oh ya. Wan. Nah, Umi tafadhali. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya kuatkan lagi Mi, tebalkan lagi ya. Po. Kemudian jimnya kuatin. Ji. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Umi. Mana ya? Kok mukanya nggak ada? Nah, jadi huruf-huruf tebal itu kan nggak boleh monyong ya. Kita mulutnya ya. Nggak boleh monyong itu bukan berarti kita gini. Po, ro, gitu. Inkimas aja mulutnya tetap. Po, min. Ro, po. Nggak te, nggak juga to. Itu yang nggak boleh. Ro, gitu ya. Minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Bukan ro, bukan ada, po. Nah, jangan senyum. Kalau huruf tebal jangan senyum. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, lanjut. Fiha tusamma salsabila. Iya, sinyalnya ulangi. Ya, saya ulang. Aina fiha tusamma salsabila. Lamnya tenang dulu, lam sukunnya salsabila, salsa. Aina Aina. Itu ada harful lin, ya, alir dia. Aina, aina. Aina fiha tusamma salsabila. Iya, Masya Allah, barakallah. Jadi jangan terburu-buru ya, Mi. Huruf bayi ini ya, itu mengalir sedikit, ya. Masya Allah, barakallah. Syukran saja, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Setelahnya? Saya, maaf Bu Hani. Mi, Iya, nggak apa-apa. Tadi terlalu semangat. Masya Allah, ya Mi. Tafadhali, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Domahnya sempurna lagi, Mi. Monyong lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aina fiha tusamma salsabila. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Fiik. Ya, saya aja. Tafadhali, Umi. Minana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umi samain ro pertama sama ro kedua. Ro pertamanya tadi banyak getarannya. Ro kedua enggak? Ya, coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Good. Ainal fiha tusamma salsabila. Insyaallah barakallahu fiik. Umi gitu ya. Kemarin ngajinya agak putus-putus setiap hurufnya udah nggak putus-putus ya. Pertahankan ya. Kalau saja. Insyaallah barakallahu fiik. Lanjut. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan fiha tusamma salsabila. Insyaallah barakallahu fiik. Barakallahu Lanjut. Ustazah. Nama Mek. Terus saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan fiha tusamma salsabila. Nah, Masya Allah barakallahu fiik. Umi kalau bicara susah pas sariawan ya, tapi kalau ngaji tetap bagus saja. Masya Allah. Udah Iya. ketemu ininya saja. Puhnya udah ketemu. Oh iya, apa itu? Iya, udah diobatin. Ini yang tadi saya bilang, Bu. Iya, syukur saja. Masya Enak Allah. ya, Bang? Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah barakallahu fiik. Lumayan jadi agak kendor dikit. Syukur Iya, saja. anget dia. Nah, Masya lanjut. Allah, itu Masya Allah. berkah sariawan ya, Masya Allah. Uti Terus Adinda, ada, Jadi nggak ada ya? Nggak masuk ya? gak ada beritanya pula Ustazah. Mungkin sedang uzur. Fadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aina fiha tusamma salsabila. Sekali lagi, Bun. Aina fiha tusamma salsabila. Tuh kan jadi nanya Ustazah. Salsabila atau Salsa, ya. Oke. Salsa. Nah, lamnya itu berhenti atau tidak? Tidak, salsa, ya. Ya, tapi tidak boleh terlalu ngalir ya. Dia ada tekanan, ada juga ngalir sedikitnya. Baik. Saya Mana mikir baik? ini akhirnya nanya apa enggak gitu, Ustazah. Akhirnya nanya. Ayo, nadanya ya. Astagfirullahaladzim. Yuk, turun yuk. Aina fiha tusamma salsabila. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Khalas Ustazah. Di sana Jazakallah. di sini yang Bunda tempat belajar, kata Bunda belajar qaidul ada, belajar nada juga Ya. nggak? Oh ini tanya, jangan tanya Ya. ini. Ya, juga. Iya, di Biza itu saya kuat cuman 2 bulan Ustazah. Oh, sudah Kesananya ngalir. saya muntah-muntah Ustazah. Jauh banget. Beneran saya lari-lari. Dari ta'awudz aja 2 bulan saya belum mumtaz Ustazah. Ta'awudz aja itu. Proses ya. Basmalah ke setengah halaman saya sejam sendirian Ustazah. Ya. Malah stres, bukannya malah tambah pinter, tambah stres Ustazah. Masya Allah. Ya Allah, saya pikir ya Allah baru dapat ya kayak beginian ya Allah. Saya pikir mainnya kurang jauh gitu. Iya, berbeda-beda. Gak apa-apa. Ya. Syekhahnya pun berbeda ya Ustazah. Iya, murid syekh aja kalau kita belajar pada satu syekh nanti beda-beda. Ada satunya yang anak muridnya maunya tinggi suaranya, nadanya,
satunya mau nggak boleh tinggi-tinggi, turunin. Nah, itu padahal satu syekh gitu. Satu syekh gitu. Ya Itu nggak huruf apa-apa. kaf aja nggak beres Ustazah. Satu kaza. Yang satu ka. Nggak boleh ko. Nggak boleh ka. Ya Allah, ini repot bibir. Iya. Putar sana sini gitu. Kadang kan kita belajar sama orang Arab aja, kalau orang Arab kan hamzahnya aja kayak kalau di Indonesia mah miring. Gitu kan. Tapi kalau kita yang miring, nggak bisa, nggak boleh gitu. Karena A-nya itu ya orang Arab memang kayak gitu cara logatnya. Tapi kita yang nggak boleh tuh, nggak boleh. Itu ya, masya Allah. Itulah yang penting apa? Bukan apa ya? Bukan jadi akhirnya. Kalau Allah mau melihatnya itu adalah prosesnya, gitu ya. Jadi nggak apa ya? Misalnya apa? Harus banget gitu belajar sama misalkan guru yang dia itu berijazah, misalnya ada ijazah ya. Kalau kita kan pasti bersanad ya, maksudnya guru sana tuh guru punya guru lagi, gurunya lagi punya guru lagi gitu. Jadi bersambung gitu loh. Tetap belajar sama guru gitu. Maksudnya jangan belajar sama yang dia nggak punya guru. Bukan berarti harus ijazahnya tuh banyak gitu. Enggak ya. Jadi jangan berpatokan ke sana. Penting bacanya bagus ya. Oh iya, nanti Amin mau makan. Iya. Ya, Yang penting doakan punya saya guru. Ustazah, pengen satu guru tapi runut gitu. Setiap hari juga gak apa-apa Ridho. Saya susah banget nyarinya Ya, ilmu. semangat nggak apa-apa, Aduh. belajar banyak juga nggak apa-apa ya sama guru-guru. Cuman itu tadi, memang kita harus bisa menempatkan, hati-hati. Jadinya kita bingung sendiri gitu ya. Apalagi kalau beberapa ustadz yang dengan anak tuh memang bilangnya fokus. Ustadz apa tuh? Siapa tuh yang kita belajar di kitabnya juga tuh? Ustadz Laili Al-Fadli. Ya, beliau tuh memang suka ngasih nasihat kalau kita bertalaki, istiqomahkan satu guru sampai selesai satu Quran, silahkan berpindah gitu. Satu Quran silahkan pindah. Kalau teori di mana aja carinya. Karena ini masalah talaki ya, masalah mulut ya. Jadi Ana juga pernah tuh satu halakoh sama satu guru. Jadi ada teman Ana yang setoran. Dia walau alam ya gurunya langsung nyeletuk ini. Kamu ngaji di mana? Langsung digituin. Kamu ngaji di mana? Kenapa itu kayak gitu semuanya? Kenapa itu gini? Karena dia membawa ketika ngaji itu ajaran dari tempat lain gitu. Jadi gurunya marah pada saat itu. Itu kenapa itu? Itu kenapa? Ya galak juga sih ya. Jadi langsung peka gitu. Jadi dia juga, waduh, iya berarti belum bisa istiqomah gitu. Kalau mau lompat sini ya udah nggak apa-apa ikuti, tapi sesuaikan gitu. Gitu ya. Apa masya Allah. Setelah Bunda siapa? Sudah? Allah, saya penutup. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah ya. Dapat saya hanya satu ayat hari ini. Insya Allah pekan depan kita tadrib lagi ya, agak banyak ya. Tadi kan ada banyak sesi ya. Semoga yang sedikit bermanfaat ya, Ummahat. Insya Allah. Baik, kita cukupkan ya. Selamat istirahat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Ana kembalikan ke Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan untuk Ustazah yang sudah menyampaikan ilmunya malam ini. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak untuk Ustazah dan keluarga, memberikan surga terindah untuk Ustazah, khususon mobil khusus, dan kami mohon doanya kepada Ustazah supaya kami bisa mengamalkannya kembali, ilmunya tidak mandek di sini, kemudian bisa terus berkembang dan sampai akhir hayat. Insya Allah. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan katsiran untuk teman-teman yang malam ini sudah bertolabul ilmi. Insya Allah pekan depan kita bertemu kembali. Maaf lahir batin, kita tutup dengan hamdalah. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum.
Selamat